历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Tuan-tuan muda. Sheng Tianyan tersenyum dan berkata, kali ini saya membuat para tuan muda kehilangan muka. Saya harap para tuan tidak menyimpan dendam. Tuan Qinyang memang selalu bertindak seperti itu. Oh? Yan Guifan menatap Sheng Tianyan. Kalian pasti sudah tahu apa yang Tuan Qin lakukan di keluarga Sedum. Dia tidak takut pada siapapun. Saya harap kalian bisa mengubah permusuhan menjadi pertemanan. Kami bersedia, tapi apakah dia bersedia? Tentu saja Tuan Qin bersedia. Sheng Tianyan segera menjawab. Dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Qinyang bisa membuat kekacauan besar di Shangguo karena kekuatan dan kartu trufnya. Namun, Jiangwo berbeda dengan Shangguo. Di wilayah perbatasan, terdapat para raksasa di ranah Tianyuan yang melampaui ranah Tianwu, dan metode Qinyang saja mungkin tidak akan berguna. Begitu ketiga orang dari keluarga Yan, termasuk Guifan, benar-benar dibunuh, maka tidak akan ada lagi ruang untuk berdamai antara Qinyang dan mereka bertiga. Bahkan negara Shengyue Shangguo bisa saja ikut terlibat. Saat itu terjadi, bagaimana mungkin Qinyang bisa menyelamatkan semuanya seorang diri? Cara terbaik adalah menangani hal ini sementara waktu sebelum situasinya benar-benar menemui jalan buntu. Saat ketiga orang Yan Guifan mendengar ini, wajah mereka pun terlihat angkuh. Sepertinya kamu cukup tahu diri. Yan Guifan berkata dengan acuh, apa yang Qinyang inginkan dari kami kali ini? Tidak tahu. Kamu? Aku sungguh tidak tahu. Sheng Tianyan berkata dengan pahit, Qinyang selalu bertindak sesuai suasana hatinya. Bagaimana aku tahu apa yang dia inginkan? Kalau begitu, kita lihat saja apa maunya. Ketiganya mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan, Qinyang duduk di meja. Sudah datang. Qinyang menatap mereka bertiga, duduk tegak, lalu berkata, aku memanggil kalian bertiga kali ini karena aku ingin. Qinyang? Yan Pingsheng langsung menyela perkataan Qinyang, lalu berkata, aku sarankan kamu mulai merendahkan dirimu sekarang. Kalau tidak, setelah keluar dari kota tandus ini, kamu akan mati dengan sangat sulit. Kenapa? Apa alasannya aku harus mati? Qinyang tampak bingung. Sudahlah, jangan pura-pura. Yan Guilu ikut angkat suara. Kamu bersikap tenang di depan kami bertiga dan meremehkan negara perbatasan, tapi di sisi lain, kamu menyuruh Sheng Tianyan untuk membujuk kami. Seakan-akan tidak ingin memperkeruh keadaan dan memainkan sandiwara dua muka? Mendengar kata-kata ini, wajah Sheng Tianyan langsung memucat, dalam hatinya mengutuk mereka bertiga sebagai orang bodoh. Setelah mendengar ucapannya, Yan Guilu dan Yan Pingsheng malah mengira bahwa Sheng Tianyan berkata seperti itu karena diperintah Qinyang. Bodoh sekali kalian bertiga. Sheng Tianyan nyaris meledak karena kesal. Sheng Tianyan? Qinyang menatap Sheng Tianyan dengan pandangan heran. Di belakangnya, Yun Xuang-er, yang kini telah pulih, memegang pedang dan bersiap setiap saat. Sheng Tianyan melangkah maju, memberi salam dan berkata, Tuan Qin, bukan itu maksudku, aku hanya berharap Tuan Qin bisa lebih rasional. Bagaimanapun juga, negara perbatasan. Plak! Tiba-tiba terdengar suara tamparan. Darah menetes dari mulut Sheng Tianyan, wajahnya langsung pucat. Pemandangan ini membuat Yan Guifan dan dua lainnya terkejut. Sheng Tianyan, ayahmu mempercayakan padaku untuk membantumu mendapatkan token dari lembah Lanyue. Aku akan menepati janjiku. Ayahmu orang yang bijaksana, tapi kamu bodoh. Lain kali, cukup ikuti perintahku. Jika kamu bertindak di belakangku lagi, aku akan membunuhmu. Aku mengerti. Tubuh Sheng Tianyan bergetar saat ini. Kalau Qinyang benar-benar ingin membunuhnya, dia sama sekali tak punya kemampuan untuk melawan. Orang ini benar-benar gila. Sedangkan kalian bertiga. Qinyang duduk kembali dan berkata dengan senyum tipis, masih ada gunanya membiarkan kalian hidup. Kalau kalian bisa menyelesaikan tugas selanjutnya dengan baik, aku tak perlu membunuh kalian. Kalau tidak, kalian akan mati. Jangan bicara soal ranah Tianwu atau Tianyuan dari negara perbatasan. Di mataku, itu semua tidak berarti. Ketiga orang Yan Guifan justru semakin bingung saat ini. Bukankah Sheng Tianyan mengatakan hal-hal tadi atas perintah Qinyang?
Ketiganya menciutkan leher dan tak berkata lagi. Sampai saat ini, keinginan membunuh dari Qin Yang benar-benar terasa. Aku memanggil kalian, bukan untuk berdiskusi. Ada satu hal yang harus kalian lakukan. Qin Yang berkata tenang, aku memiliki sekitar selusin token sekte, beberapa dari sekte tingkat 2, beberapa dari sekte tingkat 1, dan sebagian besar dari sekte tingkat 3. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng langsung membelalak, menatap Qin Yang dengan ekspresi tak percaya. Token sekte, satu saja sangat sulit didapatkan oleh orang lain. Tapi Qin Yang memiliki selusin? Sungguh gila. Sekarang, aku ingin kalian menyebarkan kabar ini. Aku akan menukar token-token itu dengan Lingbao unsur logam. Ingat, harus harta yang mengandung kekuatan unsur logam yang cukup. Senjata suci, batu logam, atau logam spiritual semuanya bisa. Jika banyak yang datang nanti, aku akan menggelar lelang. Tolong sebarkan berita ini. Mendengar ini, ketiganya makin tertegun. Lelang? Qin Yang sedang bercanda? Tuan Qin, tolong jangan bercanda, kata Yan Guifan dengan hati-hati. Meskipun hanya token sekte tingkat 3, itu tetap sangat diburu. Jika Anda melelangnya, pasti akan terjadi kekacauan besar. Tidak masalah. Qin Yang kembali berkata, aku hanya perlu kalian menyebarkan beritanya. Nanti lelang akan diadakan di sini, dan siapa yang menawar tertinggi, dia yang menang. Mendengar ini, ketiganya tak bisa berkata banyak. Itu. Tuan Qin. Yan Guifan mengatupkan tangan dan berkata, bolehkah saya tahu, dari sekte manakah token tingkat 1 yang Tuan Qin miliki? Jiang token inti. Begitu kata ini terucap, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Jiang Dan itu token inti. Kali ini, ketiganya benar-benar tak bisa berkata-kata. Yan Guifan menggertakkan giginya, lalu berkata, Tuan Qin, jika Anda bersedia memberikan token ini kepada saya, Yan Guifan, bersumpah atas jalan kultivasi saya. Selama saya masih hidup di kerajaan Nanyan, saya akan memenuhi syarat apapun dari Tuan Qin. Begitu ucapan ini keluar, Yan Guilu dan Yan Pingsheng pun terkejut. Tapi kemudian mereka mengangguk. Ya, tawaran itu memang layak. Di antara 36 negara perbatasan, kerajaan Nanyan adalah salah satu yang paling unggul. Jika Yan Guifan bisa mendapatkan token inti ini, ia bisa menjadi raksasa tak terkalahkan di ranah Tianyuan, dan menguasai kerajaan Nanyan bukan hal yang sulit. Dengan cara seperti itu sangat layak. Token biasa dari Jiang mungkin tidak sebanding dengan harganya, tapi token inti? Pasti sepadan. Sheng Tianyan di sisi pun terlihat kebingungan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Qin Yang memiliki begitu banyak token, apalagi berniat melelangnya. Dia bahkan tak pernah berani membayangkannya. Jika Qin Yang benar-benar melelang token itu, akan banyak orang berebut, dan hasil akhirnya mungkin tidak menguntungkan. Apa Qin Yang tidak memikirkan ini? Token inti Jiang Bahkan para jenius dari 3 negara besar, pasti akan mati-matian merebutnya. Satu token inti saja, bisa membuat mereka naik ke tingkat murid inti, dari 4 sekte papan atas. Dan Tuan Qin, jika Anda menginginkan bahan kultivasi apapun, saya, Yan Guifan, akan berusaha sekuat tenaga mendapatkannya untuk Anda. Mendengar ini, Qin Yang tak menunjukkan ekspresi apa-apa. Apa gunanya janjimu? Qin Yang berkata pelan, aku sudah bilang, negara perbatasan Nanyan itu tidak ada artinya. Bahkan Jiang pun, aku tak peduli pada janji siapapun padaku. Aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri. Mendengar ini, ekspresi wajah Yan Guifan berubah. Barang sebagus ini, tentu saja aku akan melelangnya. Jika ini dilelang, bisa dipastikan pihak dari kerajaan lain akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tuan Muda Qin. Yan Guifan kembali mengepalkan tangan pada saat itu. Wajahnya tampak ragu, tetapi akhirnya berbicara dengan mantap. Tuan Qin membutuhkan harta spiritual yang mengandung kekuatan elemen emas, dan kebetulan aku memilikinya. Begitu Yan Guifan mengatakan ini, ekspresi Yan Guilu dan Yan Pingsheng langsung berubah. Kakak Guifan. Keduanya tampak tegang. Aku sudah memutuskannya. Yan Guifan kini tegas. Di tangannya muncul sebuah harta karun berwarna keemasan, sepanjang 1 jengkal,
yang tampak berkilauan. Jika dilihat lebih dekat, bentuknya bengkok seperti tongkat, namun panjangnya hanya sekitar 1 jengkal, tampak sangat aneh. Begitu melihat harta keemasan berbentuk tongkat itu, mata Qin Yang langsung bersinar. Akar urat emas, serunya. Qin Yang menatap tongkat bercahaya itu dan mengangguk. Yan Guifan juga terlihat terkejut. Akar urat emas ini ditemukan di sebuah tambang emas di kerajaan selatan Yan. Akar urat emas adalah inti dari sebuah tambang emas. Ketika logam di tambang telah digali habis, dan ditemukan akar urat emas, itu menandakan tambang tersebut sudah habis. Akar urat emas terbentuk dari bagian terdalam tambang emas dan mengandung kekayaan harta elemen emas. Bisa dikatakan bahwa Yan Guifan sangat yakin akan nilai barang ini. Tuan Qin, akar urat emas ini, ditambah janji yang telah kubuat tadi, kutukar dengan token inti Jiang E yang ada di tangan Tuan Qin. Yan Guifan berkata dengan tulus, aku telah bersumpah dengan sumpah beracun. Jika aku melanggarnya seumur hidupku, aku tidak akan bisa melangkah ke ranah Tianyuan. Tuan Qin pasti tahu tentang ini. Qin Yang tampak ragu sejenak. Baiklah, meskipun agak merugikan, tapi masih bisa diterima. Dengan gerakan ringan, Qin Yang menyerahkan token inti Jiang E kepada Yan Guifan, lalu menatap ketiga orang itu dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, sebarkan kabar ini. Jika kalian melakukannya dengan baik, aku tak keberatan memberikan kalian masing-masing 1 token dari sekte tingkat 3. Begitu mendengar kata-kata itu, ketiganya langsung tampak gembira. Token dari sekte tingkat 3 memang tidak terlalu menggoda bagi mereka secara pribadi, namun sangat menarik bagi para murid sekte mereka. Mereka pun segera pergi dengan penuh semangat. Sheng Tianyan juga tampak menghela napas lega saat itu. Qin Yang beruntung karena tidak membunuh ketiganya. Sheng Tianyan, jika kamu bertindak bodoh lagi, aku tak segan untuk membinasakanmu. Meskipun aku ingin menepati janji pada ayahmu, tapi jika kamu menghancurkan rencanaku. Ya. Sheng Tianyan langsung mengangguk cepat dan berkata, aku akan mengingatnya baik-baik. Qin Yang mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Tuan Xuang-er, duduklah. Qin Yang menarik Yun Xuang-er, duduk di atas ranjang, lalu berkata, selanjutnya, aku akan mulai berlatih dalam pengasingan. Kamu juga ikut berlatih bersamaku selama 3 atau 4 hari. Ingat, jika ada perubahan dalam tubuhku, seraplah aura di sekitarku untuk dirimu sendiri, mengerti? Baik. Yun Xuang-er duduk bersila di atas ranjang, memperhatikan saat Qin Yang perlahan menutup matanya. Akar urat emas itu berada dalam genggaman tangan Qin Yang. Secara perlahan, cahaya mulai muncul dari tangan Qin Yang. Di antara cahaya itu, sinar keemasan tampak memancar seperti cahaya dari patung Buddha, menerangi seluruh ruangan. Namun tak lama setelah itu, Qin Yang langsung mengambil akar urat emas itu dan menggigitnya. Dimakan? Yun Xuang-er sempat terkejut. Akar itu mengandung kekuatan elemen emas yang melimpah, dan Qin Yang memakannya secara langsung, padahal itu bisa membunuh orang. Karena, secara umum, harta logam digunakan untuk membantu pertempuran, bukan seperti pil atau buah spiritual yang bisa langsung meningkatkan kekuatan kultivasi. Namun perlahan, setelah Qin Yang menelan akar urat emas itu, cahaya emas di ruangan mulai meredup, tetapi permukaan tubuh Qin Yang tampak memancarkan cahaya emas. Secara perlahan, cahaya itu semakin meningkat. Tubuh Qin Yang seolah-olah diselimuti cahaya emas. Pada saat yang sama, Qin Yang mulai mengaktifkan teknik tubuh paduan Yin dan Yang. Dalam pelatihan tubuh emas, ia kini telah mencapai tingkat ke-6. Untuk mencapai tingkat ke-7, ia harus terlebih dahulu berada di tingkat ke-4 ranah jiwa, dan itu sudah ia capai. Namun, pencapaian ranah saja tidak cukup. Harta elemen emas adalah hal yang paling penting. Tubuh Clementine harus dibentuk berdasarkan harta elemen emas dan diintegrasikan ke dalam tubuh. Dengan cara ini, seorang pendekar dapat menjadi sangat kuat hanya dengan satu gerakan. Teknik latihan tubuh emas itu terus berjalan. Di dalam kamar, permukaan tubuh Qin Yang kadang bersinar terang, kadang redup, terus bertransformasi dan berputar. Dan Yun Xuang-er terus memperhatikan Qin Yang dengan cermat. Sekarang, secara perlahan, Qin Yang membuka mulut dan menggenggam telapak tangan Yun Xuang-er. Seketika itu juga, Yun Xuang-er merasakan getaran kuat di seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan senyuan yang melimpah, bukan aura murni,
dan bukan aura yang mengandung elemen emas. Itu adalah Zhen Yuan sejati. Yun Xuang-er sangat bersemangat. Ia segera menggunakan teknik tubuh Gio kekacauan dan mulai berlatih dengan segenap tenaga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, kedua sosok itu duduk berhadapan, tenggelam dalam latihan yang hening. Secara perlahan, cahaya emas di tubuh Qin Yang menghilang, namun jika diperhatikan dengan saksama, permukaan tubuhnya masih memancarkan cahaya keemasan samar, terlihat jelas di atas garis-garis kulitnya. Matanya tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya melesat sekejap. Tingkat ketujuh tercapai. Qin Yang mengepalkan tangan pelan-pelan. Tingkat ketujuh dari tubuh emas, tubuh terbuka, menyatu dengan aura emas. Seketika itu juga, cahaya keemasan pucat muncul di permukaan tubuhnya. Ketika telapak tangannya mengetuk ringan, terdengar suara dentingan. Inilah kekuatan dominan dari tingkat ketujuh. Membuka tubuh emas dan menyatu dengan aura emas. Setelah terbuka, tubuhnya menjadi sangat kuat, melebihi batas ranah jiwa, dan memancarkan aura tekanan. Bukan hanya tubuh paduan Yin dan Yang yang meningkat, tetapi kultivasinya juga naik satu tingkat, ke tingkat ke-6 ranah jiwa. Semua ini hanya memakan waktu 3 hari. Ketika menatap Yun Xuang-er yang berada tepat di depannya dengan mata tertutup, Qin Yang tidak mengganggu, melainkan fokus memahami perubahan tubuhnya. Kini, lautan roh, pondasi roh, roda roh, dan roh jiwanya sudah sedemikian kuat, bahkan ahli di ranah bumi pun tidak mampu menembusnya. Inilah dominasi tubuh paduan Yin dan Yang. Tubuh emas ini adalah puncak yang bisa dicapai oleh tubuh pejuang dalam ranah 4 roh. Secara perlahan, Qin Yang menghela napas dan berdiri. Pada saat yang sama, tubuh Yun Xuang-er tampak mulai mengalami transformasi, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat, mencapai tingkat ke-8 ranah jiwa. Seiring peningkatan Qin Yang, ranah Yun Xuang-er juga meningkat. Tuan, Yun Xuang-er berdiri, sangat bersemangat. Ia langsung memeluk Qin Yang dan berkata dengan gembira, "Aku telah mencapai tingkat ke-8 ranah jiwa." Tingkat ke-8 ranah jiwa. Bahkan ia sendiri tak pernah membayangkannya. Setahun yang lalu, ia hanyalah orang biasa, frustasi karena tidak bisa berkultivasi. Namun selama 1 tahun terakhir, ia mengalami peningkatan luar biasa. Sungguh keajaiban. Namun, aku harus memberitahumu, dengan bakat dan tubuh kaisar milik Ziking, kemungkinan besar dia sudah menembus ke tingkat ranah marshal bumi sekarang. Kamu harus berusaha lebih keras untuk mengejarnya. Mendengar itu, Yun Xuang-er mengangguk. Ye Ziking sendiri, bahkan, sebelum tubuh kaisarnya diaktifkan, sudah memiliki bakat kultivasi yang mengesankan. Setelah tubuh kekaisarannya diaktifkan, peningkatan kekuatannya sungguh mengerikan. Sebenarnya, baik Yun Xuang-er maupun Ye Ziking menyadari satu hal. Jika bukan karena jurus tubuh giok 9 putaran dan tubuh giok kekacauan yang diajarkan Qin Yang kepada mereka, mustahil mereka bisa mengalami peningkatan sebesar itu, meski memiliki tubuh kaisar atau tubuh kekacauan. Itu seperti memiliki harta karun, namun tanpa kunci, pintunya tak akan bisa dibuka, apalagi isinya dimanfaatkan. Dalam 3 hari, seharusnya Yan Guifan dan yang lainnya sudah siap. Ayo, kita keluar dan lihat. Keduanya mendorong pintu dan turun dari menara. Saat itu juga, di depan menara 9 tingkat. Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingseng memimpin puluhan orang dari kerajaan Yan Selatan untuk menjaga ketertiban. Namun saat itu, Yan Guifan memandang kerumunan dengan hati yang tak tenang. Qin Yang akan melelang lebih dari selusin token sekte kali ini. Jumlah token sebanyak itu cukup untuk membuat kerajaan perbatasan manapun kehilangan akal sehat. Namun Qin Yang tampak sangat percaya diri dan sama sekali tidak terlihat khawatir. Dan memang benar demikian. Menghadapi 3 orang itu, Qin Yang bisa mengatasinya dengan mudah. Kecuali ada yang melampaui ranah jiwa, tak ada yang mampu menandingi Qin Yang. Perhatikan baik-baik, jika ada orang dari 3 kerajaan besar, segera laporkan. Jangan sampai terjadi masalah. Tenang saja, Kakak Fen, semuanya sudah siap. Baik. Semua orang menunggu, saat itu, mereka menanti. Yan Guifan, apa yang kamu katakan itu benar atau palsu? Seorang pria berbaju merah tak tahan berkata saat itu, jangan sampai kamu mempermainkan kami, nanti bisa berabe. Tuan Muda Hong He, tenang saja,
Kalau aku, Yan Guifan, berani berkata begitu, tentu itu benar. Lagi pula kalian di sini semua, kalau aku bermain-main, bukankah aku akan mati di tangan kalian? Mendengar itu, seorang wanita muda menggoyangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, semoga saja begitu. Nona Bailing bisa tenang. Yan Guifan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak token? Dan jika memang punya, kenapa tidak kamu gunakan sendiri, malah ditukar dengan harta spiritual emas? Aneh sekali. Tian Xiangzi, maksudmu apa itu? Yan Pingseng tak tahan dan berkata, kalau tidak percaya, silakan pergi. Bukan mereka, tapi aku yang percaya. Saat itu, terdengar suara tawa ringan. Di balkon lantai 2 menara, dua sosok muncul dan berjalan keluar. Mereka adalah Qin Yang dan Yun Xuang-er. Qin Yang memandang ratusan orang di bawah dan mengangguk. Semuanya, harap tenang. Yan Guifan berkata saat itu, ini adalah Qin Yang, Tuan Qin, dan dialah yang akan menjual token yang dimilikinya. Dengan sistem barter, ditukar dengan harta spiritual elemen emas. Qin Yang menambahkan saat itu, aku memiliki 2 token sekte tingkat kedua, yaitu token dari sekte Ciun dan sekte Bai Xiao. Jika ada yang menginginkannya, bisa ditukar dengan token dari lembah Lanyue. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung bergembira. Token yang dimiliki Qin Yang jelas asli. Yan Guifan. Tian Xiangzi berkata saat itu, ada begitu banyak token, kenapa biarkan dia melelang? Kita saja bekerja sama dan rebut semuanya. Begitu Tian Xiangzi berkata demikian, kerumunan mulai gaduh. Lagi pula, tempat ini adalah kota gurun belantara di dalam wilayah reruntuhan kuno Dahuang, tanpa batasan, atau aturan dari dunia luar. Bahkan kalau membunuh Qin Yang untuk merebut harta pun, tak akan ada yang peduli. Menukar token dengan sistem barter tentu memerlukan harga mahal. Dan meskipun beberapa dari mereka memiliki banyak harta, harta spiritual unsur emas sangatlah langka. Rebut? Qin Yang menatap Tian Xiangzi. Xuang-er, bunuh dia. Baik. Yun Xuang-er mengayunkan pedangnya, tubuhnya melayang turun, dan langsung menyerang. Shoot! Cahaya pedang langsung menghantam Tian Xiangzi. Namun saat itu juga, wajah Tian Xiangzi berubah dingin, ekspresinya garang, dan langsung melompat maju. Boom! Suara ledakan terdengar, Tian Xiangzi terpaksa mundur berkali-kali. Yun Xuang-er kembali menyerang dengan pedangnya. Pemandangan ini membuat Yan Guifan dan 2 rekannya terkejut. Gadis ini sudah mencapai tingkat ke-8 ranah jiwa. Mereka saling berpandangan dengan penuh keterkejutan. Melihat Qin Yang, mereka menyadari bahwa penampilannya kini berbeda. Seolah tubuhnya dilapisi cahaya keemasan yang suci. Namun saat itu, Tian Xiangzi terus terdesak oleh Yun Xuang-er. Wajahnya pun terlihat semakin buruk. Tuan muda adalah keturunan keluarga Tian dari kerajaan Tian Xiang. Berani kamu membunuhku. Boom! Namun sebelum Tian Xiangzi selesai bicara, Yun Xuang-er langsung menebasnya dengan satu serangan pedang. Plak! Darah muncrat, Tian Xiangzi roboh ke tanah. Saat itu, suasana di sekitar menjadi sangat sunyi. Aku datang ke sini untuk melelang. Jika tidak ingin mengikuti aturan lelang, silakan pergi. Jika ingin merebut, maaf, aku tidak akan membiarkannya. Yun Xuang-er kembali ke sisi Qin Yang dan memandangi kerumunan. Qin Yang pun bicara. Wah, besar juga gayamu. Dan saat itu, terdengar suara mencemooh. Perlahan, dari arah jalanan depan pagoda kuno, datang rombongan orang. 2 orang di depan tampak angkuh dan percaya diri, memandang semua orang. Begitu semua orang melihat 2 sosok itu, mereka buru-buru memberi jalan. Tian Lanqing dari kerajaan perbatasan Tianzhu. Yu Yunran dari kerajaan perbatasan Siwei. Keduanya adalah talenta top yang terkenal di seluruh 36 wilayah perbatasan. Yang paling penting, mereka berada di peringkat ke-8 dan ke-9 dalam daftar Tianying dari 36 negara, menempati 10 besar. Keduanya berada di puncak tingkat ke-9 ranah jiwa, berasal dari 2 kerajaan besar. Begitu mereka muncul, tak ada yang berani menghalangi. Lanqing memandang Qin Yang di balkon lantai 2 dan mencibir. Qin Yang, serahkan semua token yang kamu miliki, tak perlu lagi mengadakan lelang ini. Aku tak tahu apa yang kamu pikirkan.
Mengadakan lelang di kota Dahuang seperti ini, jika sampai bertemu orang dari 3 kerajaan besar, bisa-bisa kamu akan dihabisi. Yu Yunran juga berkata dengan sombong, untung saja kamu bertemu kami bisa mengampunimu. Serahkan saja tokennya. Mendengar ini, semua orang buru-buru menyingkir. Itulah orang-orang dari kerajaan Tianzhu dan kerajaan Xiwei. Kedua kerajaan ini sudah kuat dengan sendirinya, dan ditambah kehadiran Tian Lanqing dan Yu Yunran, kekuatannya makin luar biasa. Kedua orang ini datang bersama, tampaknya hari ini lelang ini tidak akan berlangsung. Saat itu, Yan Guifan dan ketiga rekannya juga sangat tegang. Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingseng berdiri di depan kerumunan. Saudara Tian, saudara Yu. Yan Guifan menangkupkan tangan dan tersenyum sambil berkata, Tuan Muda Qinyang bekerja sama dengan kerajaan Nanyan kami dalam lelang ini, jadi kali ini menyingkir. Saat itu juga, Tian Lanqing berbicara langsung dengan senyum tipis. Yan Guifan, kali ini, kerajaan perbatasan Nanyan memang menempati posisi kedua setelah 3 kerajaan besar dalam hal pondasi dan kekuatan. Namun, di daftar Tianying, aku, Tian Lanqing, berada di peringkat ke-8, dan kamu, Yan Guifan, berada di peringkat ke-17. Beberapa tahun lagi, ketika kita masing-masing memimpin wilayah sendiri, apakah wilayahmu, Nanyan, masih bisa mempertahankan kekuatannya seperti sekarang? Bersikap bijaklah, minggirlah. Tian Lanqing berkata datar, ujian pemilihan jenius ini adalah untuk memilih anak-anak kebanggaan surga dari tiap negara, dan juga menjadi momen pergeseran struktur 36 kerajaan di masa depan. Belasan token ini diperoleh oleh 2 kerajaan perbatasan kami. Dalam beberapa dekade ke depan, di mana posisi kerajaan perbatasan Nanyan kalian? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yan Guifan dan ketiga rekannya langsung memerah. Namun, apa yang dikatakan Tian Lanqing memang benar. Kerajaan perbatasan Nanyan awalnya kuat, tetapi kali ini 4 jagoannya memang berada di level 9 ranah jiwa, tapi semua hanya menduduki peringkat 10 besar hingga 20. Sedangkan Tian Lanqing berada di peringkat 8. Yu Yunran berada di peringkat 9. Ini mencerminkan potensi keduanya, dan mereka jelas akan melampaui yang lain di masa depan. Itulah alasan mereka berani membayar mahal untuk token inti Jiang E yang dimiliki Qinyang. Jika kerajaan perbatasan Nanyan ingin terus berkembang, maka pemimpinnya harus memiliki kekuatan terkuat untuk menggetarkan negara-negara tetangga. Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Tian Lanqing langsung melangkah maju menuju Qinyang. Kurang ajar. Yan Guifan maju untuk menghalangi. Minggir. Dengan satu pukulan, 2 sosok bertabrakan. Dum. Terdengar suara retakan yang dalam, Yan Guifan mundur dengan penuh kesulitan. Seluruh napasnya langsung ditekan. Meskipun sama-sama berada di level 9 ranah jiwa, kekuatan Tian Lanqing jauh melebihi Yan Guifan. Dalam sekejap, Tian Lanqing langsung memukul mundur Yan Guifan dan maju ke arah Qinyang. Yun Xuanger mendengus dingin dan hendak turun tangan, tapi Qinyang menahan tangannya. Biar aku saja. Qinyang terlihat bersemangat. Tubuh logam Minyangnya telah mencapai tingkat ke-7, dan ia ingin tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Langkah gunung emas mencapai puncak. Dari balkon lantai 2, Qinyang menendang ke bawah. Saat cahaya keemasan menyala, tendangan itu langsung mengarah ke langit. Bodoh. Tian Lanqing mencibir dalam hati. Ia berada di puncak level 9 ranah jiwa, sedangkan kekuatan Qinyang hanya tampak di level 6 ranah jiwa. Berani-beraninya mencoba menantang level 9 hanya dengan level 6? Qinyang jelas mencari mati. Namun, dalam sekejap, kaki Qinyang sudah menghantam ke atas. Tian Lanqing juga langsung meninju, tidak menghindar maupun menangkis. Boom! Suara menggelegar terdengar, seolah waktu membeku sesaat. Kaki dan tinju saling bertabrakan, suara retakan terus terdengar. Kekuatan dari tendangan Qinyang seolah gunung besar yang menggulung, menekan tubuh Tian Lanqing. Suara kerak terdengar jelas, dan tendangan itu langsung membuat lengan Tian Lanqing terlepas dari sendinya, bahkan meledak. Tubuhnya tidak mampu menahan tekanan Qinyang, ia terlempar ke belakang. Boom! Lantai pecah, dan Tian Lanqing terjatuh ke tanah, wajahnya kebingungan. Satu tendangan, lengan patah. Saudara Tian. Yu Yunran buru-buru maju.
Melihat darah mengalir dari lengan Tian Lanqing, Yu Yunran tercengang. Ini bukan hanya Yu Yunran yang kaget. Semua orang di sekeliling tertegun. Qin Yang berada di level 6 ranah jiwa. Teknik spiritual apa yang ia gunakan barusan? Hanya dengan satu tendangan, ia membuat Tian Lanqing jadi begini? Benar-benar mengerikan. Yun Xuang-er sangat senang saat itu. Keangkuhan Qin Yang memang sebanding dengan kekuatannya. Di mata orang lain ia tampak sombong dan bodoh, tapi dia tahu bahwa Qin Yang selalu memiliki kepercayaan dan kekuatan mutlak. Pergi jauh-jauh dari sini. Qin Yang berbicara datar, aku akan menggelar lelang di sini, dengan token di tanganku. Lelang ini baru akan selesai ketika aku bilang selesai. Jika kalian ingin membuat onar, silakan datang. Tapi satu nasihat, jangan datang jika kalian tidak tahu diri. Qin Yang menatap semua orang, lalu berkata santai, aku malas membunuh. Ucapan ini terdengar begitu angkuh, nyaris tidak masuk akal. Namun, tidak satupun dari yang hadir berani membantah. Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng juga diam. Mereka lebih tahu dari siapapun bahwa 3 hari lalu, meskipun Qin Yang sudah mengerikan, ia belum mencapai level ini. Namun sekarang, kekuatan Qin Yang cukup untuk menekan mereka semua. Saat itu, suasana menjadi hening. Sombong dan bodoh. Melihat Tian Lanqing terluka parah, Yu Yunran marah besar. Jika mereka berhasil mendapatkan belasan token sekte, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Jelas Qin Yang sedang mencari mati. Namun, kekalahan Tian Lanqing dari Qin Yang menunjukkan betapa dalam kekuatan yang dimiliki Qin Yang. Kamu tidak apa-apa? Yu Yunran bertanya pelan pada Tian Lanqing. Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Setelah menghentikan pendarahan, wajah Tian Lanqing juga terlihat sangat buruk. Dipermalukan karena ditendang seperti itu oleh Qin Yang. Kalau begitu, bersiaplah. Yu Yunran mendengus. Baik. Keduanya jelas masih belum mau mundur. Qin Yang menatap mereka berdua dengan ekspresi tetap dingin. Ayo, maju semua. Sekelompok orang langsung menyerbu bersama mereka. Di antara mereka, tidak sedikit yang memiliki kekuatan dari level 5 hingga 9 ranah jiwa. Tian Lanqing, Yu Yunran, kalian benar-benar terlalu lancang. Yan Guifan tidak tahan lagi. Orang-orang dari kerajaan Nanyan pun ikut bertempur. Kedua pihak saling berhadapan, dan orang-orang di sekeliling tak berani ikut sembarangan. Tuan Muda Hong He, Nona Bailing, apa kalian hanya akan menonton? Yu Yunran berteriak, jika kita bersatu, pemuda ini pasti mati. Tahan Yan Guifan dan ketiganya, biarkan dia jadi urusan kami berdua. Nona Bailing dan Tuan Muda Hong He saling berpandangan, lalu ikut menyerbu. Harus diakui, godaan belasan token sekte memang terlalu besar. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Bagaimanapun, satu-satunya lawan yang sulit dihadapi hanyalah Qin Yang dan Yan Guifan. Benar-benar banyak orang yang tidak takut mati. Qin Yang tersenyum kecil dari atas. Qin Yang, kamu terlalu sombong. Bahkan Chu Tianjiao pun tak berani terang-terangan melelang token sekte di sini. Itu tujuan semua orang datang ke tempat ini. Kamu tak tahu diri, tapi setidaknya harus tahu bagaimana menulis kata mati. Yu Yunran dan Tian Lanqing langsung menyerbu. Saat ini, Tian Lanqing kehilangan satu lengan, namun darahnya telah berhenti mengalir. Meski begitu, tubuhnya tampak masih bersemangat. Ia baru saja menelan sebuah pil obat, dan tampaknya luka-lukanya berhasil ditekan sementara. Keduanya membentuk serangan penjepit dan langsung menyerang Qin Yang. Mencari mati, biar aku yang tangani. Qin Yang melangkah maju dan kembali menendang dengan satu kaki. Hati-hati, tendangan bocah ini luar biasa, seakan menyatu dengan alam. Dimengerti? Kalau begitu, kita gunakan jurus itu. Baik. Keduanya saling berpandangan, lalu segera mencabut pedang dan menyerang. Pedang pengungkap jiwa ganda. Dua pedang diluncurkan secara bersamaan, dan seketika kabut air mulai muncul di sekitar pedang panjang tersebut. Kekuatan kedua pedang itu pun meningkat berkali-kali lipat. Tidak ada gunanya. Qin Yang menggelengkan kepala, lalu menendang ke depan. Tiba-tiba, tendangan itu berubah menjadi berwarna keemasan. Di tengah cahaya yang bersinar,
saat tendangan itu dilayangkan, seolah seluruh dunia menjadi redup. Boom! Suara ledakan terdengar berturut-turut. Kedua pedang dari lawannya bergetar di bawah tendangan Qin Yang, cahaya mereka berkedip-kedip, seolah bisa hancur sewaktu-waktu. Namun seiring waktu berlalu, tendangan itu akhirnya berhasil ditahan oleh keduanya. Qin Yang, kamu akan mati. Yu Yunran menghela napas lega. Tendangan ini bagaikan jatuh dari puncak gunung setinggi 1000 kaki, terlalu mengerikan. Tapi untungnya, mereka berhasil menahannya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang membuatmu begitu senang. Saat ini, Qin Yang mundur selangkah, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Saat ini, dia tampak seperti mengenakan baju zirah emas, berkilauan terang. Sepertinya aku memang telah meremehkanmu. Melangkah maju, Qin Yang langsung melayangkan tinju. Aktifkan tubuh emas, satukan kekuatan emas. Satu pukulan, langsung mematikan. Boom! Pukulan itu langsung mengarah pada Tian Lanqing. Pukulan itu ganas dan tak tertandingi, cahaya emas menyilaukan, dan cahaya tersebut berubah menjadi bayangan tinju, menutupi arah Tian Lanqing. Boom! Terdengar suara retakan, dan saat pukulan itu jatuh, dunia seolah kehilangan warna. Hanya cahaya keemasan Qin Yang yang terus berkilauan. Paf! Dalam sekejap, Tian Lanqing menerima pukulan di dadanya, tubuhnya seperti selembar kertas kosong. Ia langsung terpental, jatuh ke bawah, sempat berguling beberapa kali, lalu kehilangan napas. Mati. Satu pukulan, langsung tewas. Saat ini, Yu Yunran benar-benar terpana. Meskipun Tian Lanqing yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar Tianjing sedang terluka, ia baru saja meminum pil obat yang menekan lukanya. Seharusnya dia tidak bisa dibunuh Qin Yang hanya dengan satu pukulan. Dan sekarang kamu, apakah ada yang ingin kamu katakan? Qin Yang menatap Yu Yunran, melangkah maju, dengan cahaya emas samar menyelimuti tubuhnya. Inilah dominasi dari tubuh paduan Yin dan Yang. Tingkat ketujuh adalah mengaktifkan tubuh emas, menyatukan kekuatan logam, dan menyuntikkannya ke seluruh tubuh, membuat sang pejuang seolah mengenakan zirah emas, dengan pertahanan yang meningkat drastis. Yang terpenting, kekuatan serangannya meningkat 2 kali lipat. Inilah hasil dari harta surgawi dan materi yang telah ia konsumsi sebelumnya. Saat ini, semua orang terdiam dalam keterkejutan. Kamu, bersiaplah untuk mati. Qin Yang langsung menyerbu Yu Yunran. Saat ini, Yu Yunran sudah kehilangan semangat bertarung. Mana berani dia berhadapan langsung dengan Qin Yang, ia pun melarikan diri. Kamu pikir bisa lari? Dengan sekali kibasan tangan, pedang hitam dan putih langsung muncul di antara kedua telapak tangan Qin Yang. Saat kedua pedang panjang itu menyatu, tangan Qin Yang memutar keduanya. Dalam sekejap, pedang hitam dan putih membentuk pola melingkar, seperti berubah menjadi simbol Tai Chi. Pembunuh Tai Chi Yin dan Yang. Dalam sekejap, Qin Yang melemparkannya dengan kedua tangan, dan pedang Tai Chi Yin dan Yang itu berputar seperti angin yang mengalir, langsung mengejar Yu Yunran yang kabur. Boom! Tai Chi Yin dan Yang langsung meledak di belakang Yu Yunran. Dalam sekejap, tubuh Yu Yunran terbelah menjadi dua. Pemandangan berdarah ini membuat semua orang merinding. Qin Yang, yang tadi masih tersenyum santai, kini berubah menjadi sosok pembunuh tanpa ampun, seperti Dewa Asyura. Tampaknya cukup bagus. Qin Yang melihat kedua tangannya dan tersenyum tipis. Di antara kedua tangannya, cahaya terus bersinar. Setelah tubuh paduan Yin dan Yang mencapai tingkat ketujuh, kekuatan dari pedang Yin, pedang Yang, tebasan Yin Yang, dan pembunuh Tai Chi Yin yang meningkat drastis. Perlu diketahui, mencapai tingkat ketujuh adalah lonjakan kekuatan secara keseluruhan, maka wajar jika keempat jurus pamungkasnya juga ikut meningkat kekuatannya. Qin Yang menyeringai dan menatap sekeliling. Baru saja, sepertinya kalian juga ingin merampas, bukan? Begitu kata-kata ini terdengar, semua orang langsung terpaku. Lari! Di antara kerumunan, seseorang berteriak, dan seketika itu juga, puluhan orang lainnya langsung berlari menjauh. Qin Yang mengepalkan tangan dan langsung melesat. Saat ini, Yan Guifan dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat Qin Yang seorang diri, diselimuti cahaya emas, mengejar puluhan orang. Orang ini benar-benar monster. Di tingkat 6 alam jiwa, siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti ini?
Tak ada yang akan percaya. Saat ini, semua orang terdiam dalam keterkejutan. Kamu tidak akan membantu? Yun Xuang-er turun dari lantai dan menatap Yan Guifan. Oh, benar, benar. Para murid dari perbatasan Nanyan, ikuti aku untuk bertempur. Seketika, Yan Guifan memimpin pasukan dan mengejar mereka. Yang awalnya adalah pelelangan, kini berubah menjadi pertempuran. Qin Yang memimpin penyerangan dan menyerbu. Tuan muda Hong He dan gadis Bailing pun akhirnya tewas di bawah tinjunya. Ini adalah pembantaian yang tak terduga oleh siapapun. Perlahan, bau darah mulai menyebar di sekitar menara. Berdiri di depan menara, Qin Yang tiba-tiba menghela napas. Ada apa, Tuan? Aku hanya ingin melelang sesuatu, kenapa harus membunuh orang? Begitu kata-kata ini keluar, Yan Guifan dan yang lainnya terdiam. Sesaat kemudian, Qin Yang menatap Yan Guifan dan berkata, sebarkan kabar lagi, kurasa kali ini tidak akan ada yang berani membuat onar. Siap. Kekacauan berakhir di sini, namun para putra mahkota dari berbagai kerajaan dan kekaisaran yang masih berada di kota kuno Dahuang masih terus membicarakan hal ini. Di bagian timur kota kuno Dahuang, di sebuah manor yang cukup bersih dan masih terawat, seorang wanita cantik sedang memainkan alat musik petik. Putri, putri. Beberapa sosok bergegas datang. Ada apa? Wanita itu berhenti bermain, lalu menatap wajah mereka. Putri, baru saja datang kabar dari utara, bahwa token yang dilelang Qin Yang itu ternyata asli. Selain itu, Tian Lanqing dari kerajaan Tianzhu dan Yu Yunran dari kerajaan Siwe mencoba membuat onar dan hendak merebut token itu, tapi mereka justru dibunuh oleh Qin Yang. Mendengar hal ini, wanita itu mengernyitkan dahi. Qin Yang, siapa dia? Apakah putri lupa? Dia adalah Qin Yang yang sebelumnya membuat keributan besar di kerajaan Jingtian. Ia berasal dari Kekaisaran Beiming. Kekaisaran Beiming? Putri Linglong bergumam pelan. Kekaisaran Beiming, dahulu kala, Raja Beiming Jiang dan Kepala Akademi Tianshen, bekerja keras hingga menjadi kerajaan terkemuka, melampaui 4 sekte besar, setelah melewati puluhan ribu tahun. Tak disangka, kini muncul lagi seorang Qin Yang. Yang Mulia Putri, ia memegang 2 token dari sekte tingkat kedua, satu dari sekte 100 bunga dan satu lagi dari sekte awan merah. Seorang pemuda berbaju hitam berkata dengan penuh semangat, Yang Mulia paling cocok memasuki sekte 100 bunga. Bagaimana jika kita tukarkan saja token lembah Lanyue dengannya? Oh! Putri Linglong sedikit terkejut, lalu tersenyum, semua token sekte 100 bunga sudah dilelang. Sepertinya pemuda ini memang berbeda dari yang lain. Aku tertarik untuk menemuinya. Kerajaan Linglong adalah salah satu dari 36 kerajaan, namun berbeda dari kerajaan lainnya, karena para rajanya selalu perempuan. Kerajaan ini hanya memiliki ratu. Putri Linglong adalah kandidat utama untuk menjadi raja berikutnya di wilayah perbatasan. Qin Yang, Kekaisaran Beiming. Menarik. Pada saat yang sama, di bagian barat kota Dahuang, terdapat puluhan sosok yang tinggal di sebuah rumah kuno. Di dalam aula rumah kuno itu, beberapa sosok berdiri diam, dan sosok utama duduk dengan santai. Yang Mulia Qiu, aku juga tidak bisa menebak siapa sebenarnya Qin Yang ini. Seorang pemuda memberi hormat dan berkata, dia memegang lebih dari selusin token, namun tidak digunakan untuk menarik hati orang, malah dilelang demi menukar dengan harta roh emas. Lelang sebesar ini seolah mengundang maut. Ia membunuh Tian Lanqing dan Yu Yunran. Aku khawatir, lain waktu akan ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Lanqing dan Yu Yunran adalah 2 dari 10 teratas di daftar Tianying. Anak itu bisa membunuh mereka dengan caranya sendiri, jadi kita tak boleh lengah. Tak perlu takut, seru orang lain. Yang Mulia, kita adalah jenius tertinggi dalam 100 tahun terakhir di wilayah Tianhe. Meski peringkat di daftar Tianying tidak tinggi, itu karena Yang Mulia menyembunyikan kekuatannya. Benar, dulu Tian Lanqing juga tak sebanding dengan Yang Mulia. Beberapa orang berdiskusi di aula. Cukup. Pemuda yang duduk di depan melambaikan tangan. Ia mengenakan pakaian biru, sejernih air, dengan sorot mata yang berkilau cahaya biru pucat. Tian Lanqing dan Yu Yunran, dalam pertarungan 1 lawan 1, memang bukan tandinganku, tapi bila mereka bersatu, aku juga tak yakin bisa menahan mereka. Qiu berkata dengan tenang,
Fakta bahwa Qin Yang mampu membunuh keduanya, menunjukkan bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, yang paling membuatku tertarik adalah token sekte awan merah yang ia pegang. Kalau begitu, mari kita temui dia. Menatap keluar aula, Qiu berkata ringan. Berita ini pun menyebar di seluruh kota Dahuang, membuat banyak anak-anak terpilih yang tinggal di kota itu mulai berpikir diam-diam. Sementara itu, Qin Yang tengah duduk di dalam menara, bermeditasi. Pada tingkat ke-6 dari alam jiwa, dengan menggunakan tubuh alay Yin dan Yang, kekuatannya kini sudah bisa menyatu membentuk tubuh emas yang sangat kuat. Jika ia bisa mencapai tingkat ke-7, ke-8, bahkan ke-9 dari alam jiwa, kekuatannya akan jauh lebih dahsyat. Alam 9 gerbang merupakan awal dari jalan kultivasi, sedangkan 4 alam spiritual bertujuan menstabilkan pondasi para pejuang. Lautan roh, lingtai, roda roh, dan jiwa roh adalah bagian dari latihan tubuh seorang pejuang. Memasuki alam bela diri bumi dan alam bela diri surgawi adalah proses latihan energi spiritual, menggabungkan energi spiritual secara menyeluruh dengan tubuh fisik. Mereka yang melampaui alam Tianwu adalah raksasa di alam Tianyuan, dan pada tingkat itu, mereka mampu mendirikan sekte di seluruh benua Jiuyo. Qin Yang tidak pernah terburu-buru dalam meningkatkan ranahnya, tetapi melangkah dengan stabil, selangkah demi selangkah. Pada titik ini, latihan tubuh alay Yin dan Yang merupakan cara paling aman untuk memperkuat dan meningkatkan alam. Harta roh emas. Qin Yang menghela napas dan membuka matanya. Tuan, ada seseorang di bawah yang ingin menemui Anda. Yun Xuang-er menghampiri dan berkata, Putri Linglong dari kerajaan Linglong, serta Pangeran Qiu dari kerajaan Tianhe. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, dua orang ini? Sepertinya akhirnya aku akan mendapatkan harta roh emas. Menara kuno, lantai 1, di dalam aula. Qin Yang memandang dua orang yang datang. Putri Linglong menatap Qin Yang dan tersenyum lembut. Saya Putri Linglong dari kerajaan Linglong. Hari ini Tuan Qin tampak begitu berwibawa, sungguh mengagumkan. Putri Linglong berkata sambil tersenyum, ku dengar Tuan Qin memiliki token dari sekte 100 bunga. Bolehkah saya menukarnya dengan token dari lembah Lanyue? Tentu saja boleh. Qin Yang mengangguk. Barter memang selalu didasarkan pada kesetaraan. Dalam pertukaran tersebut, Qin Yang memberikan token lembah Lanyue kepada Sheng Tianyan. Aku sudah menepati janjiku pada ayahmu, kata Qin Yang datar. Tinggallah di sisiku dalam beberapa hari ke depan. Aku akan menjamin keselamatanmu dan mengantarmu keluar. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Sheng Tianyan sangat terharu dan langsung mengambil token lembah Lanyue. Dalam sekte tingkat kedua, hanya ada belasan peserta yang dipilih, dan token pun jumlahnya sangat terbatas. Mendapat satu saja sudah sangat luar biasa. Ini, Pangeran Qiu kan? Apa tujuanmu datang ke sini? Qiu menatap Qin Yang, tersenyum, dan berkata, ku dengar Tuan Qin memiliki token sekte awan merah. Bolehkah saya menukarnya dengan sesuatu? Harta roh emas. Qin Yang menjawab lagi, dan harus sesuai dengan seleraku. Kurang ajar, seru seorang pemuda di samping Qiu, yang mulia sudah bersikap sopan padamu, jangan kira, hanya karena kamu membunuh Tian Lanqing dan Yu Yunran, yang termasuk 10 besar daftar Tianying, kamu bisa berbuat sesukamu. Sopan atau tidak, aku tak tahu. Tapi dalam barter, tentu kedua belah pihak harus sama-sama merasa setara. Kamu? Diam. Qiu menghela napas saat itu juga, lalu menatap Qin Yang, dan berkata lagi, Tuan Qin, saya membawa sebuah gulungan lukisan. Mungkin Anda akan tertarik. Saya bersedia berbagi isi gulungan ini demi menukar token sekte awan merah milik Anda. Gulungan lukisan? Mendengarnya, Qin Yang menjawab, aku tidak tertarik pada gulungan. Belum tentu. Qiu berkata, lalu membuka gulungan itu dan menjelaskan, ini adalah gulungan dari hasil eksplorasi kerajaan Tianhe ke dalam reruntuhan kuno Dahuang. Gulungan ini menunjukkan lokasi wafatnya seorang ahli agung Dahuang. Dikatakan bahwa, setelah beliau mencapai pencerahan dan wafat, tubuhnya berubah menjadi tulang Dahuang. Jika seseorang dapat menyatu dengan tulang tersebut, kekuatan fisik dan tulangnya akan meningkat puluhan bahkan ratusan kali lipat. Tulang Dahuang? Putri Linglong di samping pun ikut terkejut. Heh, kamu pandai berdagang rupanya. Yun Xuang-er tak tahan untuk tidak mencibir, menukar gulungan dengan tuanku.
Lalu, berbagi, gulungan, artinya kamu mendapatkan token tanpa membayar sepeser pun? Kyu tetap tenang dan berkata, ini adalah sesuatu yang tak ternilai. Jika bisa masuk ke reruntuhan itu, kita akan mendapatkan kekayaan yang tiada habisnya. Tak ada orang lain yang tahu soal ini. Niatmu baik. Namun Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, aku tidak tertarik pada reruntuhan macam apapun itu. Aku hanya tertarik pada harta roh emas. Jika tak punya, jangan buang waktuku, karena hanya membuang waktu kita berdua. Begitu kata-kata itu terucap, suasana langsung menjadi hening. Ekspresi Kyu akhirnya berubah pada saat itu. Qin Yang benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat. Yang mulia Kyu, orang ini benar-benar tidak tahu diri. Biarkan hamba menghajarnya untuk Anda, kata seorang pemuda di samping Kyu dengan nada datar. Minggir. Saat itu juga, Kyu membentaknya dengan suara dalam dan berkata, kamu bicara satu kata lagi, segera enyah dari hadapanku. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah pemuda tersebut tampak gemetar. Ia menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena Tuan Qin tidak berminat, saya pamit. Kyu memberi hormat, lalu memimpin rombongannya pergi. Putri Linglong tersenyum tipis pada saat itu. Tuan Muda Qin, Pangeran Kyu adalah salah satu pangeran paling menonjol di kerajaan Tianhe. Menyinggung dia bukanlah hal yang baik. Ia adalah orang yang sangat menjaga teman. Namun jika menjadi musuhnya, dia tidak akan segan membalas dendam. Tak masalah, jawab Qin Yang sambil memandang Putri Linglong, lalu melanjutkan, jika Anda punya teman yang ingin bekerja sama, Anda boleh mengenalkannya. Putri Linglong mengangguk, mengucap salam, lalu pergi. Yan Guifan dan yang lainnya memandang Qin Yang saat itu. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Yan Guifan tidak tahan dan berkata, Tuan Muda Qin, saya juga pernah mendengar tentang reruntuhan itu. Katanya, itu adalah tempat wafatnya Venerable Da Huang. Siapapun yang mendapatkannya akan melindunginya dengan segenap tenaga. Sebenarnya, menukar satu token dengan peta harta karun bukanlah kerugian besar. Melihat Yan Guifan dan yang lainnya sependapat, Qin Yang tersenyum. Apakah ini pertama kalinya kalian turun gunung untuk berlatih? Hah? Semua orang terkejut mendengar kata-kata Qin Yang. Apakah Kyu orang bodoh? Bukankah tidak? Qin Yang perlahan berkata, kalau dia bukan orang bodoh, kenapa dia mau membagikan harta yang begitu berharga kepadaku, bukannya mengambilnya sendiri? Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa reruntuhan itu penuh bahaya. Mendengar itu, beberapa orang mengangguk. Qin Yang melanjutkan, dan kalau aku ingin harta, aku bisa mendapatkannya sendiri. Kenapa harus bergantung padanya? Lagi pula, peta harta karun itu pikiranku sendiri lebih tajam dari peta manapun. Mendengar ini, beberapa orang tertawa kaku. Apa yang dikatakan Qin Yang bukan sekadar omong kosong. Alasan mengapa tempat kuno itu menjadi wilayah berbahaya adalah karena ulahnya di masa lalu. Setelah kematian Venerable Da Huang, dialah yang menghancurkan tempat itu. Makam kuno Venerable Da Huang pun dibangunnya sendiri. Peta harta karun? Peta itu tidak sebanding dengan ingatan di benaknya. Baiklah, kita lanjut menunggu saja. Qin Yang kembali berkata, bahkan token dari sekte tingkat 3 pun akan makin bernilai seiring berjalannya waktu. Nanti kalau sudah telat, aku tidak akan menukarnya dengan harga murah. Yan Guifan dan ketiganya mengangguk. Seiring berjalannya waktu di wilayah kuno Da Huang, beberapa tokoh mungkin mengincar token dari sekte tingkat 1 atau 2. Namun, makin lama tertunda, makin sulit mendapatkannya, dan makin besar rasa putus asa mereka. Pada akhirnya, token dari sekte tingkat 3 akan menjadi yang paling berharga. Selama beberapa waktu berikutnya, di Menara 9 Lantai, Qin Yang terus mengasah tubuh paduan Yin dan Yang, pedang Yin, pedang Yang, tebasan Yin Yang, serta jurus pembunuh Yin Yang Taiji. Semuanya dikombinasikan dengan jurus Gunung Emas menginjak puncak, membuka tubuh emas dan menyatu dengan kekuatan logam. Tubuh paduan Yin dan Yang, tingkat 7 telah mencapai tingkat kesempurnaan. Namun, untuk benar-benar sempurna, ia masih perlu berlatih hingga tahap ke-8. Dan tahap ke-8, yang merupakan tahap terpenting, membutuhkan lebih banyak harta spiritual elemen emas, dibandingkan gabungan dari 7 tahap sebelumnya. Itulah mahalnya biaya tubuh paduan Yin dan Yang. Di seluruh benua Jiuyo, mungkin hanya Qin Yang mampu berlatih seperti ini. Namun,
Jika bukan karena itu, kekuatan tubuh paduan Yin dan Yang tidak akan sekuat ini. Bagi tubuh paduan Yin Yang, yang telah dilatih hingga ekstrim, di 4 ranah spiritual, kekuatan fisiknya bahkan tidak kalah dari tubuh ilahi yang legendaris. Qin Yang memiliki tubuh fana dalam kehidupan ini, tapi ia bisa menebusnya dengan usaha, bahkan melampaui tubuh ilahi. Ini adalah hasil akumulasi dari 9 kehidupan dan 9 reinkarnasinya, serta merupakan kartu truf terbesar dalam hidupnya. Waktu berlalu perlahan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak mereka memasuki wilayah kuno Dahuang. Dalam 2 bulan terakhir, banyak tempat tersembunyi di wilayah kuno itu telah ditemukan. Dan pertempuran semakin sengit. Di kota Dahuang, mereka telah tinggal lebih dari sebulan. Selama sebulan itu, Qin Yang biasanya memadatkan tubuh emasnya dan mengajarkan Yun Shuang-er cara mengendalikan tubuh kekacauan. Sedangkan Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng, seiring berjalannya waktu, makin tidak bisa menebak Qin Yang. Kecuali dalam hal sejarah puluhan ribu tahun Jiuyo, untuk hal seperti alkimia, senjata, formasi, musik, dan lainnya. Qin Yang selalu bisa menjawab begitu ditanya, dan jawabannya selalu mengagumkan. Mereka bertiga makin mengagumi Qin Yang. Dunia ini memang dunia para pendekar. Pengetahuan yang luas dan kekuatan yang besar adalah hal yang membuat seseorang dihormati. Tuan Muda Qin, lihat gerakanku ini. Aku selalu merasa ada yang salah saat menggunakannya. Yan Pingsheng mengangkat pedangnya dan berkata dengan bingung di hadapan Qin Yang. Seumur hidupmu, sudah berapa kali kau bertanya hal yang sama? Kalau aku jadi Tuan Qin, sudah kutendang kamu dari tadi. Yan Guilu memarahinya, lalu menoleh ke Qin Yang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, lihat gerakanku, bagaimana tingkatannya? Keduanya saling berceloteh dan terus berdiskusi dengan Qin Yang. Di samping, Yan Guifan menunjukkan perubahan ekspresi. Sebulan lalu, saat mereka melihat Qin Yang, mereka hanya menganggapnya sebagai pemuda kuat. Tapi kini, pengetahuan Qin Yang terlalu luas. Hal ini saja sudah cukup membuat mereka menyadari betapa luar biasanya Qin Yang. Sudah cukup. Yan Guifan menatap mereka dan berkata, Tuan Qin bukan guru kalian. Jangan terus mengganggunya. Begitu kalimat itu keluar, Yan Guilu dan Yan Pingsheng saling memandang. Sepertinya selama ini, orang yang paling sering mengganggu Qin Yang justru Yan Guifan sendiri kan? Bagaimana hasil penyelidikan? Qin Yang duduk dan memandang Yan Guifan. Aku belum mendapat kabar tentang Ye Ziqing, tapi Qiu memimpin orang-orang menuju reruntuhan. Hal ini menarik perhatian banyak pihak. Oh, sepertinya orang itu cukup licik. Qin Yang tersenyum tipis. Licik? Melihat ekspresi bingung Yan Guifan, Qin Yang berkata, dengan peta harta di tangan, kenapa kabar itu bisa menyebar? Seperti yang kukatakan, kalau Qiu benar-benar yakin, ia pasti sudah pergi lebih awal. Keributan kali ini, tak lebih dari upaya untuk menjadikan orang lain sebagai pion untuk membuka jalan dan menguji bahaya di sana. Yan Guifan mengangguk. Lanjutkan untuk mencari kabar tentang Ye Ziqing. Sedangkan reruntuhan itu, mari kita lihat langsung. Mendengar ini, Yan Guifan tersenyum dan mengangguk. Di reruntuhan itu, dikabarkan ada tulang dahuang yang agung. Tidak ada yang tidak tergoda olehnya. Namun Qin Yang tampaknya benar-benar tak tergoyahkan. Tapi kini, saat Qin Yang memutuskan untuk ikut, mereka merasa jauh lebih aman. Tuan, ada satu orang lagi yang ingin ikut bersama kita, kata Yan Guifan sambil memandang Qin Yang. Siapa? Putri Linglong. Yan Guifan melanjutkan, beberapa hari yang lalu, dia datang berkunjung, tetapi Tuan Muda sedang dalam masa pengasingan, jadi dia menyampaikan maksudnya dan pergi. Konon, di kerajaan Linglong, ratu sangat dihormati, dan jalan kultivasi musik diwariskan turun-temurun. Jika bisa bergabung, itu akan sangat baik. Kalau begitu, bersiaplah untuk berangkat. Baik. Orang-orang dari kerajaan perbatasan Nanyan pun mulai sibuk. Namun pada saat yang sama, di seluruh kota kuno Dahuang, banyak kelompok juga mulai bergerak, semuanya berkaitan dengan reruntuhan Venerable Dahuang, serta legenda tentangnya. Tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan ini. Meski mereka tidak mendapatkan token sekte kali ini, dan tidak bisa bergabung dengan sekte-sekte besar di Jiuyo, setidaknya dapat meningkatkan kultivasi pun, sudah cukup berharga. Qin Yang dan yang lainnya juga tengah bersiap untuk berangkat.
Yun Xuanger dan Sheng Tianyan mengikuti di belakang Qin Yang, dan Putri Linglong berjalan berdampingan dengan Qin Yang. Putri Linglong selalu tersenyum, memberikan kesan lembut. Namun, sebagai putri dari kerajaan besar, calon raja masa depan, tak mungkin hanya terlihat lemah lembut dan sederhana. Aku dengar dari Yan Guifan, bahwa Tuan Qin Yang cukup mahir dalam seni musik. Jika Anda berkenan menilai permainanku, mungkin bisa melihat sesuatu, ucap Putri Linglong dengan senyum tipis sembari berjalan. Aku tak bisa melihatnya begitu saja, tetapi jika Putri Linglong mau memainkan sebuah lagu untukku, mungkin aku bisa menangkap sesuatu. Memainkan lagu? Seorang pemuda di samping Putri Linglong mencibir dan berkata, putriku sangat mahir dalam bermain musik. Di wilayah Linglong, banyak pemuda berbakat tergila-gila hanya untuk mendengar satu lagu dari sang putri. Apa kamu layak mendengarnya? Kalau memang tidak bisa, jangan sok tahu dan sok bijak di sini. Kening Qin Yang mengernyit. Putri Linglong langsung menegur, kurang ajar. Paduka, kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Toh, tidak perlu terburu-buru. Tuan Qin Yang, izinkan aku memainkannya untukmu. Putri Linglong memerintahkan rombongan berhenti, lalu meletakkan gukin panjang di atas lututnya, dan dengan jari-jarinya yang ramping, mulai memainkannya perlahan. Suara musik mengalun lembut, menenangkan, seolah menghapus lelah selama perjalanan. Putri memang pandai bermain musik. Kemampuan Putri Linglong dalam bermain gukin semakin tinggi. Yan Guifan tak bisa menahan kekagumannya. Musik memang selalu sulit dijadikan jalan kultivasi bagi para pejuang, namun pada zaman dahulu, dikabarkan istri dari Kaisar Dewa Tertinggi, menciptakan metode kultivasi melalui musik, yang kemudian memberi manfaat bagi seluruh dunia, menjadikan kultivator musik sebagai bagian dari dunia bela diri. Bahkan, pada saat tertentu, kekuatan kultivator musik bisa melampaui kultivator biasa. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.